Bab 2, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau PKP. A. Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. NPWP adalah identitas resmi bagi wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdiri dari 15 digit yang unik. NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya memerlukan satu NPWP yang tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan alamat. B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah status yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi kriteria tertentu, memungkinkan mereka untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengusaha yang memiliki omset di atas batas tertentu wajib mendaftar sebagai PKP. Jika tidak mendaftar, mereka dapat dikukuhkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak. A. Jangka waktu dan penyetoran pajak. Kemenke menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. B. Sanksi administrasi. Jika wajib pajak terlambat menyetorkan pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi pajak berupa sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan sesuai suku acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan. C. Tempat dan sarana penyetoran pajak. Pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPNBM, dan PBB dilakukan ke kas negara melalui 1. Teller bank atau pos persepsi, 2. ATM, EDC, internet banking, dan mobile banking, 3. Sarana lainnya. D. Angsuran dan pendanaan dan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran kepada Dirjen Pajak dengan syarat memberikan jaminan berupa aset berwujud dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan tidak sedang dijadikan jaminan kepada hak lain. Selanjutnya, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengolahan data dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam pemeriksaan, Dirjen Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Pemeriksaan bukti permulaan meliputi 1. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan secara langsung kepada wajib pajak. 2. Wewenang penyidik diantaranya meminta atau meminjam buku atau dokumen yang berhubungan dengan penghasilan dan kekayaan. 3. Penyegelan. Pemeriksa bukti dapat melakukan penyegelan terhadap tempat, barang, atau ruang tertentu untuk mengamankan bukti. Pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup dilakukan tanpa mengirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak. 4. Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan adanya tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan ini bertujuan untuk menentukan tersangka yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya, surat ketetapan pajak. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa tergantung pada surat ketetapan pajak atau SKP. 1. Surat ketetapan pajak wajib bayar adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, kurang bayar, sanksi administrasi, dan wajib pajak yang harus dibayar. Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Di antaranya sanksi administrasi, sanksi bunga dihitung dari saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB maksimal 24 bulan atau total maksimal 48%. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP juga memiliki kekuatan hukum sama seperti SKP sehingga penagihannya juga dapat dilakukan surat paksa.
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak atau SKP atau pemotongan pemungutan oleh pihak lain yang dilakukan oleh otoritas pajak. 1. Dapat diajukan atas surat ketetapan pajak kurang bayar, SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKP KBT, surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB, surat ketetapan pajak nihil, SKPN, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang tidak sesuai. 2. Syarat administratif diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, diajukan dalam jangka pendek, waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Mengisi formulir keberatan yang disertai alasan secara jelas. Melunasi pajak yang terutang minimal sebesar jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Tidak mengajukan keberatan untuk lebih dari 1 SKP dalam 1 surat keberatan. Pengadilan pajak, gugatan, banding, dan peninjauan kembali. 1. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang kedudukan di ibu kota negara yang melaksanakan kekuasaan dan kehakiman terhadap wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak merupakan tingkat pertama dan terakhir dalam pemeriksaan dan memutus sengketa pajak. 2. Gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas terbitnya surat ketetapan pajak SKP yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. 3. Banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas terbitnya surat keberatan. 4. Peninjauan kembali. Dilakukan jika wajib pajak belum puas atas keputusan pengadilan wajib pajak dapat melakukan peninjauan kembali Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak.